Sebelumnya saya cek dulu kehadirannya. Coba di ditengok kanan kiri teman-temannya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Zekri. Kenapa Zekri? Sakit. Kita doakan semoga Zekri agar diberikan kembali kesehatan oleh Allah ya, agar bisa bergabung kembali dengan kita di kelas ini. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Yang biasanya memimpin doa siapa? Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, untuk membangkitkan semangat nasionalan kita nyanyikan dulu bersama-sama lagu Bangun Pemudi Pemuda. Anak-anak semua boleh berdiri.
pembelajaran, saya mau tanya dulu, apa makanan favorit kalian? Seblak, Indomie, apa lagi? Bakso, apa lagi? Nasi padang. Nasi padang, mie ayam. Nah, dari satu pertanyaan tadi bisa menimbulkan memuncul beberapa jawaban ya. Ada seblak. Siapa yang suka seblak? Coba angkat tangan. Mungkin ada 10 ya, lebih ya. Lalu yang suka mie ayam? Yang sudah suka salah satu aja. Kalau sudah suka seblak, seblak saja gitu ya. Mie ayam tadi siapa? Oke. Nasi padang? Iza sama? Rashid. Lalu apa lagi? Apa tadi? Bakso. Siapa yang suka bakso? Dua. Oke, hanya 2 nggak apa-apa. Jadi dari beberapa jawaban tadi didapatkan beberapa data ya. Tadi yang suka seblak yang paling banyak lebih dari 10. Lalu yang suka nasi padang hanya 2. Lalu yang suka bakso tadi ada berapa? 2 juga. Nah, apakah anak tahu semua bagaimana cara menyajikan data yang telah diperoleh tadi agar lebih mudah dan lebih mudah dibaca dan juga dipahami? Kira-kira menggunakan apa? Diagram. Oke. Menggunakan diagram ya. Agar tujuannya untuk apa? Agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Oke, jadi akan saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pemahaman terkait dengan penyajian data menggunakan diagram gambar dan diagram batang. Lalu yang kedua, kalian juga diharapkan mampu memproses data ke dalam diagram gambar dan batang dengan tepat. Dan yang ketiga, anak juga diharapkan mampu memecahkan masalah terkait dengan penyajian data menggunakan diagram gambar dan batang dengan tepat. Dan yang terakhir, dalam diskusi kelompok diharapkan anak-anak semua mampu membuat diagram gambar dan batang dengan tepat. Jadi dapat mengidentifikasi, dapat memecahkan masalah, dan juga dapat membuat. Oke. Di sini saya membawa sebut saja ini dengan padi atau papan diagram gitu ya. Sebelumnya saya mau buat tabel. Sebelumnya saya mau tanya kepada anak semua terkait dengan cita-cita. Apa itu cita-cita? Cita-cita? Apa itu cita-cita? Keinginan. Ada lagi? Harapan saya. Jadi di
masa yang akan datang, harapannya anak-anak semua bisa menjadi seseorang yang dicita-citakan. Nah, saya mau tanya dulu, ada beberapa profesi di sini yang biasanya paling sering muncul. Yang pertama ada dokter. Siapa yang ingin jadi dokter? Ada berapa? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya? Ada 10 siswa? Siswa yang bercita-cita menjadi dokter ada 10 siswa. Selanjutnya milihnya salah satu saja ya. Kalau sudah dokter, guru gitu ya. Lalu yang kedua, guru. Siapa yang ingin menjadi guru? Hanya 1? Yang lain? Tidak ada? Oke. 1 ya. Lalu yang ingin menjadi polisi? Angkat tangan. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 siswa ya. Ada 7 siswa. Selanjutnya yang ingin menjadi tentara ada? Ada yang mau menjadi tentara? Tidak ada? Oke, 0 ya. Lalu yang tidak milih dokter, guru, polisi, tentara ingin menjadi apa? Selain dokter, selain guru, polisi, tentara, bisa pengen jadi Kopassus. Kopassus itu apa? Tentara bukan? Oke, Iza berarti ingin menjadi tentara ya. Kopassus itu salah satu cabang, bukan cabang sih. Salah satu bagian dari tentara juga ya, Iza. Yang lain? Yang lain yang nggak milih semua ini, dokter, guru, polisi, tentara ingin menjadi apa? Yang nggak ngacung tadi siapa namanya? Nadif ya? Nadif itu menjadi apa? Astronot katanya. Astronot. Oke, keren. Yang lain? Sebelahnya Nadif. Cita-citanya apa? Astronot juga. Terinspirasi dari Nadif atau mau jadi astronot bersama? Yang lain? Siapa yang enggak? Ngacung lagi. Astronot juga. Yang lain? Yang belum ngacung tadi siapa? Siapa namanya? Rifat. Rifat ingin menjadi apa? Apa? Bingung? Bingung? Ada yang bingung seperti Rifat? Yang lain? Ada yang masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Yang tidak milih profesi tadi, saya anggap menjadi profesi lain-lain ya. Berarti ada berapa? Jumlah siswa yang hadir hari ini ada berapa? 26. Sudah ada berapa siswa yang memilih di sini? 10 tambah 1 tambah 7 tambah 1 lagi 19. Berarti yang belum memilih profesi di atas ada beberapa? Sisanya ada? Betul? Totalnya ada? 20. Di sini selanjutnya dari data yang sudah kita dapatkan menggunakan tabel, bisa kita sajikan menggunakan yang namanya diagram gambar. Mana gambarnya? Gak ada. Gambarnya di sini. Silakan satu-satu ambil.
ya. Satu-satu ya. Iya, Pak. Ini agak iya. Iya, Pak. Lagi ya. Mulai. Yang tidak disebutkan di sini profesinya bisa bagian lain-lainnya. Tidak? Siapa yang dulu? Jelasin aja. Nah, tampilnya dengan bismillah, siapa tahu di masa yang akan datang terkabul. Astronom dari Kalibagor ya. Aku akan menangkap buronan dari antara Israel tekan nama Allah Apa yang dulu? so oh ya ayo udah Oke, sudah semua? Sudah semua ya? Oke, jadi data yang sudah kita dapatkan tadi, setelah kita masukkan ke tabel, bisa kita masukkan lagi ke dalam diagram gambar. Jadi diagram gambar adalah bentuknya itu hampir sama dengan tabel ya, tetapi datanya, ya silakan. Tetapi data yang digunakan, penyajiannya menggunakan gambar. Jadi satu gambar ini merepresentasikan satu siswa. Atau bisa juga, misalnya datanya ini kan hanya berapa puluh ya, bisa ya? Hanya 26 tadi ya, 26 bisa dimasukkan ke dalam mesin ini semua. Tetapi misalnya datanya itu tentang bagaimana hasil padi, kan hasil padi bisa ratusan kilogram ya. Ratusan kilogram tidak mungkin gambarnya ada ratusan ya. Jadi bisa digambarkan satu gambar, misalnya gambar padi. Gambar padi ini menggambarkan atau melambangkan 100 kilogram atau 10 kilogram. Jadi gambarnya tidak terlalu banyak. Seperti itu ya apabila datanya banyak. Selanjutnya kita pindah ke diagram batang. Nah, bagaimana dengan diagram batang ini? Tadi sama ya, datanya berupa profesi. Ada yang mau bantu saya? Silakan yang mau bantu saya di sini untuk menempelkan apa itu namanya? Memasukkan ya ke dalam sini ya. Yang putih-putih. Ada berapa dokter tadi, Zan? 10. Ya. Tapi di sini 11. Oh iya. Nanti ada yang ganti profesi cita-citanya? Ini ya. Jadi satu balok. Ini balok atau kubus atau apa namanya? Sini panjang. Satu bata ini kayak kita anggap sebagai batu bata ya. Menggambarkan satu siswa, data satu siswa.
membantu boleh? Nadif kalau mau sini. Sudah ada berapa? Tadi datanya ada berapa? Total 10. Ini. Yuk sini. Biar cepat selesai. Dulu ada berapa? 1. Silakan. Lalu apa lagi? Polisi ada berapa? 7. Ini ya. Dari sini. Ini berapa? Mana ada berapa? Langsung dari mana? Oke, terima kasih Iza, Nadif dan Rashid. Masih. Jadi datanya sudah kita tuangkan ke dalam diagram batang ya. Satu batang ini. Jadi yang disebut dengan batang itu yang mana? Yang disebut dengan batang adalah yang putih-putih ininya ya. Ya. Satu dari atas, dari bawah ke atas ini melambangkan batang-batang yang dimaksud dengan batang itu ininya ya. Data-data yang ke atas ya, ke atas atau vertikal. Apa bedanya vertikal dan horizontal? Vertikal ke mana? Ke atas. Horizontal ke ya mendatar. Jadi sudah ya datanya kita. Tadi ini yang terbang apa tadi? Polisi atau lain-lain? Data yang sudah kita dapatkan tadi, cita-cita siswa kelas 4B, saya nulisnya kelas A. Kelas 4B sudah kita tuangkan ke dalam diagram gambar dan diagram data. Apa tadi fungsinya? Kenapa sih harus pakai diagram batang dan diagram gambar segala? Agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibaca. Juga bisa agar terlihat data yang disajikan itu terlihat lebih menarik. Misalnya Nadif menjadi seorang bisnismen. Nadif sedang presentasi di depan calon investor. Tahu apa itu investor? Ya, investor adalah orang-orang yang melakukan investasi. Berarti Nadif ini sedang mencari orang yang mau bukan menyumbangkan ya, menginvestasikan dananya kepada Nadif ya. Nadif mempresentasikan data-data. Misalnya Nadif jualan apa Nadif? Misalnya Nadif sebagai pengusaha apa? Pengusaha. Tadi cita-citanya pengen jadi apa? Astronot. Berarti jualan apa? Jualan roket, boleh. Misalnya dalam 1 tahun Nadif bisa menjual 100 roket gitu. Data yang disajikan agar terlihat lebih menarik di hadapan investor, Nadif menggunakan diagram untuk menyajikan data terkait dengan penjualan roket chicken. Terbang ya. Oke. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk menyajikan data bisa yang pertama menggunakan tabel, lalu dan dulu ya.
jenisnya dan juga kolom yang satunya terkait dengan jumlahnya. Lalu ada lagi, ini yang tadi diagram gambar ya, sama ya. Lalu bagaimana caranya mengambil data, mengumpulkan data? Saya paham mana? Kalau kalian ingin mencari data, caranya dengan apa? Lakukan wawancara. Apa itu wawancara? Nanya-nanya ke orang, betul. Misalnya Nadif nanya-nanya ke Kevin. Ya boleh. Tapi misalnya Nadif ingin tahu ke Kevin. Misalnya Kevin ini sebagai tadi kan pengen jadi astronot juga ya. Kedua astronot ini, astronot Nadif dan astronot Kevin ingin menjalin kerjasama. Lalu Nadif tanya ke Kevin, kira-kira berapa sih keuntungannya tiap tahun kalau saya menjadi investor kamu? Nanti Nadif mendapatkan data dari Kevin, misalnya bulan Januari penjualannya berapa puluh, Februari berapa. Itu yang dinamakan dengan wawancara. Lalu observasi, apa itu observasi? Pengamatan. Ya, gak usah nanya-nanya, tapi kalau misalnya itu sudah terlihat bisa. Ya, misalnya pengamatan berapa banyak jumlah siswa di SDPB, tapi itu biasanya tanya ya. Yang hanya dengan pengamatan, kira-kira data apa? Dilihat saja gitu. Enggak, misalnya kalian sedang di hutan, kalian sebagai ahli zoologi, tahu nggak? Nah ya, ahli hewan. Zoologi itu ahli yang terkait dengan hewan-hewan ya. Zoo, apa itu zoo? Kebun binatang. Jadi kalian kerja sebagai ahli yang terkait dengan hewan-hewan. Kalian ingin melihat berapa banyak sih macan tutul yang ada di Jawa begitu. Misalnya di hutan sana, di Kalibagor situ, apa itu namanya? Bumi perkemahan apa? Bumber apa? Namanya apa? Kendali Sada, betul. Misalnya Iza ingin mencari ada berapa macan di Kendali Sada. Bisa dengan melakukan pengamatan yang ke sana ya. Atau bisa juga dengan menyebar kuesioner atau angket. Apa itu? Angket atau kuesioner? Question. Apa itu question? Bahasa Inggrisnya pertanyaan. Jadi menyebar. Di sini ada beberapa pertanyaan sebagai contoh ya. Disebar ke Nadif. Silakan Nadif diisi beberapa pertanyaan ini, begitu ya. Jawabannya apa? Nah, nanti data yang terkumpul adalah data hasil dari kuesioner ataupun angket. Begitu ya. Terkait dengan materi ini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Sudah paham semua? Oke. Ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ada berapa kelompok? 7 kelompok. Oke. Nanti masing-masing kelompok saya bagi sekitar 6 lembar.
Paling selanjutnya halaman kedua. Udah ya, kalian halaman kedua ya. Halaman 3 sudah dapat. Yang belum mendapatkan halaman ketiga, sudah belum? Sudah? Apa ini? Halaman ketiga. Nah, ini 3 satu lagi. Lalu yang keempat. Keempat. Oh, lebih. Siapa yang belum mendapatkan halaman ketiga? Sudah ada semua? Sudah belum? Nah ini ya, oke. Ini belum ada kan? Ini yang halaman keempat. Keempat tadi? Belum ya? Yang halaman keempat? Oh, ini sudah? Belum? Kelompok sana? Ini yang terakhir. Bisa diisi dulu di halaman depannya ya, terkait dengan anggota kelompoknya. Ada yang belum mendapatkan halaman kelima? Kelima? Belum? Oke, silakan diisi dulu terkait dengan biodatanya anggota kelompoknya. Sudah diisi semua? Sudah diisi semua? Nama kelompoknya? Sudah selesai ya? Oke, setelah ini akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana cara mengerjakannya. Di situ di halaman pertama kalian bisa melihat ya, ada di situ petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, diperhatikan dulu permasalahannya di atas. Jadi ada sebuah masalah di atas ya, di situ diperhatikan dulu, lalu dipecahkan dan analisis permasalahan tersebut, dicari data konkretnya, datanya dicari. Di situ kan ada beberapa data yang masih belum jelas ya. Sebanyak 2/5 bagian siswa berat badannya 37 kg. Nah, 2/5 dari seluruh siswa itu berapa? Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Lalu setelah mendapatkan datanya semuanya, disajikan ke dalam tabel. Tabel itu pada LKPD halaman yang kedua. Halaman yang kedua tabel ya. Bukan. Halaman kedua ini untuk mencari datanya, memecahkan masalahnya. Yang halaman ketiga itu untuk membuat tabel. Halaman keempat itu selanjutnya setelah berhasil membuat tabelnya, silakan untuk membuat diagram gambar dan batang. Setiap kelompok sudah memiliki penggaris? Sudah ya? Oke. Nanti silakan dibuat di LKPD masing-masing yang
Bisa dibagi-bagi agar cepat selesai ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Oke, silakan. Gimana? Sebelum membuat diagramnya, dipecahkan dulu masalah yang ada di sini ya. Ya, dicari dulu bersama-sama, didiskusikan dulu. Setelah itu baru melangkah ke tahap yang selanjutnya. Silakan. Untuk kegiatan ini saya beri waktu 15 menit cukup. Gak usah lama-lama ya, silakan. Yuk, didiskusikan dulu terkait dengan masalahnya. Coba dibaca dulu.
apa dengan berat badan 36 kilo ada berapa? 36 kilo ada berapa? 6. Sebanyak 6 siswa memiliki 36 kilo ya. Terus di sini ada lagi 37 kilo ada berapa? Sebanyak 25 bagian. 25 dari totalnya ini berapa? 40 berarti 25. Oh, ini kan sudah ketemu ya. Ini kali produksi. Satu per lima.
Sudah ketemu semua belum? Ini sudah ketemu kan? 4 siswa kan? 4 siswa 40 ini berarti lebihannya. Ini kan di sini disebutkan sisanya memiliki berat badan 40 kilogram. Ini dijumlahkan. Sisanya 80. Mulai membuat tabel-tabel ini yang gambar tabel yang dulu, terus yang ini tabel juga selesai ya. Sudah semua? Ada yang sudah selesai? Dibagi tugasnya ya, ada yang membuat diagram gambar, ada yang membuat tabel, sehingga selesai ya. Sudah ketemu semua mahasiswanya masing-masing? Yuk, saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Semuanya.
silakan mau bulat-bulat atau apa, bintang-bintang nggak? Sudah semua? Kalau ini sudah semua? Sudah ketemu? 40 kilo udah berapa sih? Ini kan 6 siswa, 37, 16 siswa, 8 siswa, 4 siswa, dan 40 kilo berapa siswa? Ya kan jumlah siswanya udah 40. Jumlah siswanya udah 40, ini sudah dikurangi 6. Kalau kan, sudah ada 19, 8, ini cuma dulu. 2 menit lagi ya. LKPD-nya ditumpuk dulu di bagian tengah. Selesai tidak selesai ditumpuk dulu di bagian tengah. Sudah? Sudah? Saya minta untuk semuanya LKPD-nya ditumpuk di bagian tengah dulu, selesai tidak selesai. Tumpuk dulu semua ya, di tengah ya. Setelah ini akan saya bagikan soal latihan. Setelah istirahat pertama ya, saya jalan 4:05 ya. 4:05 apa 5:06? Sudah semua? Sudah mendapatkan soal semua? Ini jam sampai istirahat. Ya. Habis istirahat kan namanya jam keempat. Mau masuk jam berapa? Sudah. Kalau sesuai Sudah ini ya. mendapatkan soal semua ya, silakan isi nama dan kelas. Sudah diisi semua nama dan kelasnya? Oke, akan saya terangkan terkait dengan cara mengerjakannya. Di situ ada sebuah diagram ya. Diagram tentang apa? Banyak buah di pasar. Itu ada
apa saja? Jeruk, jambu, nanas dan melon. Tapi ada beberapa yang tidak ada datanya di situ, ada yang kosong. Apa yang kosong? Nah, di situ dibaca. Yang pertama, jika banyaknya apel. Nah, itu dulu. Yang pertama dulu. Jika banyaknya apel adalah 50 buah lebih sedikit dari jeruk. Paham kalimat itu? Apel, banyaknya apel adalah 50 buah lebih sedikit dari jeruk. Berarti banyakan apel atau banyakan jeruk? Nah, jeruknya berapa? 150. Apelnya lebih sedikit dari jeruk. 50 buah lebih sedikit dari jeruk. Berarti apelnya iya. Dalam hati saja ya. Mengerjakannya silakan. Dan nanasnya gimana? Jumlah nanas 20 buah lebih banyak dari melon. Berarti lebih banyak mana? Melon atau nanas? Nah, tinggal dijumlahkan dari melon. Gitu ya, gampang kan? Nah, lalu ada beberapa pernyataan di situ. Ada ditentukan, dicari selisih buah apel dan melon. Berarti kalau selisih dikurangi. Kalau jumlah berarti di jumlah ditambah ya. Selanjutnya yang bagian belakangnya. Ada yang belakangnya kosong? Aku kosong. Ya. Lalu yang di bagian belakangnya ya, itu ada diagram tentang apa? Nah, pekerjaan wali murid kelas 4. Jika banyaknya wali murid bekerja sebagai petani sebanyak 20 orang lebih banyak dari. Nah, berarti lebih banyak yang petani apa yang peternak? Lebih banyak yang mana? Petani. Peternaknya berapa? Berarti petaninya berapa? Ya, dijawab masing-masing saja. Lalu wali murid yang bekerja sebagai karyawan sebanyak 1/5 dari wali murid yang bekerja sebagai pedagang. Pedagang ada berapa? 40. Nah, karyawan yang sebagai karyawan itu 1/5. Berarti 1/5 dikali 40. Disederhanakan seperti tadi ya. Nah, lalu tentukanlah beberapa pertanyaan di bawah ya. Apakah pernyataan yang pertama itu salah atau betul? Silakan ditentukan. Jawabannya betul atau salah saja. Untuk yang nomor 2. Silakan. 10 menit cukup ya. Di bawah, silakan kertasnya diorek-orek
apelnya berapa? Apel kan berapa? Lebih banyak. Apel itu 50 buah lebih sedikit dari jeruk. Jeruknya berapa? 150. Berarti apelnya berarti 150 dikurangi 50, hasilnya 100. Berarti apelnya ada 100. Catat biar jangan lupa. Ini gambar ya, sama 100. Terus nanasnya berapa? Nanasnya berapa? Nanasnya itu apa? Nanas itu kan 122 lebih banyak dari melon. Melonnya berapa? Melonnya 80, berarti ditambah ya. Tadi kan melonnya ada 80, nanasnya itu 22 lebih banyak, berarti 80 ditambah 20, hasilnya 100 juga sama ya. Sama. Lalu baru di selisihnya kurangi jumlah ya. Gimana? Lebih banyak ya. Jumlah dari apel dan nanas ini kita ketemu. Apelnya berapa? Apelnya hasil dari apelnya kok 50. Banyaknya apel adalah 52 dari sedikit dari jeruk. Berarti lebih banyak jeruk apa apel? Jeruknya berapa? Nah, apelnya tadi kan dari 52 lebih sedikit, berarti
Sudah selesai? Belum. Sudah? Yang sudah ada yang belum? Oke. Jika karena waktunya sudah habis, kita cocokkan bersama saja ya. Gak apa-apa, seadanya. Seadanya, sedapatnya. Kita bahas bersama. Jadi nomor 1. Gak usah ditukar gak apa-apa, tapi saya minta kejujuran dari kalian saja. Nomor 1, kita bahas bersama ya. Jika banyaknya apel adalah 50 buah lebih sedikit dari jeruk, berarti jumlah apel berapa? 100. Jeruknya kan 150. Apelnya 50 buah lebih sedikit, berarti 150 dikurangi sama dengan 100. Nanasnya jumlah nanas 20 buah lebih banyak dari melon. Melonnya berapa? 80. Berarti 80 ditambah 20 hasilnya 100 juga. Itu ya. Setelah itu baru dicari yang nomor yang A, B, C, D sampai E. 100 semua ya tadi ya. Yang A, selisih buah apel dan melon. Berarti selisihnya berapa? 20. Dari mana? Apelnya berapa? 100, melonnya 80, berarti 20. Selisih jeruk dan melon 7. Dari mana? 150 dikurangi sama dengan 70. Yang C, jumlah buah jeruk, jambu, dan apel 350. Yang D, jumlah buah nanas dan jeruk 200. Nanasnya berapa? Nanasnya tadi berapa? 100. Jeruknya 150. Jadi 250 ya. Jumlah seluruh buahnya ada 530. Penjumlahan dari 150 ditambah 100 ditambah 100 lagi ditambah 100 lagi ditambah totalnya 530. Oke. Nomor 2. Jika banyaknya wali murid yang bekerja sebagai petani. Petani ya. Petani kan belum kita ketahui ya. Sebanyak 20 orang lebih banyak dari wali murid yang bekerja sebagai peternak. Peternaknya berapa? Peternaknya ada 30. Tadi peternaknya lebih banyak apa lebih sedikit? Berarti 30 ditambah hasilnya. Nah, berarti yang sebagai petani ada 50. Lalu yang kedua, wali murid yang bekerja sebagai karyawan sebanyak 1/5 dari wali murid yang bekerja sebagai pedagang. Yang karyawan ya, karyawan kan 1/5. Pedagangnya ada berapa? Pedagangnya ada berapa? 40. Berarti 1/5 dikali 40. 40 bagi 5 berapa? 8 kali 1. Jadi yang sebagai karyawan ada berapa? Lalu sudah ketemu ya berarti ya, karyawannya
Petaninya ada berapa tadi? Petaninya ada berapa tadi? 50. Lalu yang A, banyak siswanya? Berarti ada berapa? Jumlah kesemuanya tadi 130, betul nggak? Salah, harusnya berapa? Nelayan ada berapa? Nelayan 20 ditambah petani tadi berapa? Petani 50 ditambah pedagangnya ada ditambah 30 ditambah lagi, jadi totalnya ada berapa? 148. Betul, jumlahnya ya. Berarti yang A itu salah ya? Yang B, betul tidak? Banyak siswa orang tua yang bekerja sebagai petani ada 50. Betul ya. Yang C, jumlah seluruh siswa ada 148, betul? Betul ya. Yang D, selisih banyaknya wali murid yang bekerja sebagai pedagang dan karyawan. Pedagangnya berapa? Pedagang 40. Karyawannya berapa? Berarti dikurangi. Hasilnya 40 kurangi 8. 32. Betul? Betul ya. Yang E, betul nggak? Yang sebagai petani berapa? 50. Sebagai peternak 30. Jadi totalnya 80. Berarti yang E salah ya. Ada yang betul semua? Siapa namanya Nadif? Tangan buat Nadif. Yang lain? Salah satu? Oke. Yang lain siapa? Kinar. Tangan buat Kinar. Yang lain? Yang lain salah berapa? Salah semua? Gak apa-apa. Ini belajar lagi ya setelah ini ya. Oke, setelah ini ada yang mau ditanyakan. Jadi setelah kegiatan tadi, tolong dengarkan dulu ya. Setelah kegiatan tadi, apa sih fungsinya diagram? Kita belajar diagram dan data. Tadi fungsinya diagram dan diagram fungsinya untuk apa? Dalam membaca sebuah data dan mempermudah dalam memahami dan membaca ya. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Diagram batang dan diagram gambar. Perasaan kalian senang nggak? Senang. Walaupun capek, bingung, pusing, capek ya belajar matematika. Gak apa-apa, selain ini istirahat. Kalian suka belajar seperti ini? Oke? Oke. Sebelum kita tutup, kita nyanyi bersama-sama ya. Tahu lagu ini? Tahu ya. Nyanyi bersama ya.
pembelajaran pada hari ini saya menemukan beberapa hal yang masih perlu pemahaman dari anak-anak semua terkait dengan membaca sebuah data melalui diagram, dan juga pemecahan masalah juga masih membutuhkan waktu ya. Tidak apa-apa, nanti setelah ini kita akan belajar materi ini lebih lanjut. Ini baru pertemuan pertama, nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar lagi lebih dalam. Semoga di masa yang akan datang, pertemuan-pertemuan selanjutnya anak semua bisa lebih paham dan bisa menerapkan juga, utamanya memecahkan sebuah masalah dan menyajikan masalah tersebut ke dalam sebuah diagram, batang dan gambar. Begitu. Oke, setelah ini bisa ditutup dengan berdoa bersama. Silakan setelah ini kalian istirahat dan selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih.